Perkenalkan, nama saya Maria Jana Teruna SAG, mengajar pada SMP Negeri 1 Amanuban Timur, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG LPTK Santo Yakobus Merauke batch 1 tahun 2025. Saya akan membawakan materi pada kelas 7 dengan tema Aku Memiliki Kemampuan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarmu di hari ini? Baik. Puji kepada Tuhan karena atas berkat dan perlindungannya sehingga kita pada pagi hari ini dikumpulkan di tempat ini untuk memulai dengan kegiatan kita pada hari ini. Tetapi sebelum dari itu, sebelum kita melanjutkan tema yang akan kita bahas pada hari ini, kita minta tuntunan Tuhan kepada kita semua dengan kita berdoa. Kepada siswa yang mau membawakan doa, disilakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dan izinkanlah saya untuk memimpin doa ini menurut ajaran iman Katolik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu Tunggal yang Maha Kudus, Bapa Pencipta, Putra Penebus, Roh Kudus Penghibur bersama Bunda Maria, Bunda Penolong Abadi dan Santo Lulu. Segala puji dan syukur kami aturkan ke depan hadirat-Mu, karena hari yang baru ini Engkau masih memberikan kami semua nafas kehidupan. Sekarang kami akan mulai dengan kegiatan belajar mengajar kami. Tuntunlah dan bimbinglah kami, agar apa yang diberikan oleh guru-guru bisa kami terima dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Afid. Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Afin Manu, hadir Ibu. Anissa Simenes, Hadir, Ibu. Agnes Sila, hadir. Kita merasa bersyukur karena Tuhan masih menjaga kita sehingga pada saat ini atau pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan memberi kita nafas kehidupan, Tuhan memberi kita kekuatan sehingga ruangan kita ini juga bersih, anak-anak sekalian juga berpakaian dengan rapi. Semua itu kita sadar bahwa Tuhan yang memberi semua. Maka sebelum kita memulai dengan pembelajaran ini, Ibu mau sampaikan bahwa yang ingin kita bahas pada hari ini adalah aku memiliki kemampuan. Coba, siapa yang bisa menyebutkan kemampuan yang ia miliki? Kemampuan yang ia miliki, coba siapa mau sebut? Kemampuan. Kemampuan itu berupa prestasi, berupa ekonomi dalam rumah tangga, tetapi yang kita lebih bahas sekarang atau yang kita lihat sekarang adalah kemampuan yang kita miliki, yang kita sebagai seorang peserta didik. Coba siapa yang bisa sebut dia punya kemampuan? Anissa?
Kemampuan saya adalah suka bermain bola kaki. Suka bermain bola kaki. Siapa lagi? Saya Agnes. kemampuan saya suka bermain bola voli. Suka itu yang tadi teman-teman sebutkan itu adalah salah satu bentuk dari kemampuan. Kita semua yang ada di sini mampu, tetapi sebagai contoh beberapa teman tadi yang sudah memberikan contoh tentang kemampuan. Tujuan pelajaran yang kita mau capai pada hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan berbagai kemampuan yang dimiliki dan menjelaskan sikap yang benar dalam menghadapi kemungkinan berdasarkan peran kitab suci, sehingga terdorong untuk melakukan berbagai upaya mengembangkan kemampuan agar dapat mengembangkan diri secara lebih bertanggung jawab. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan keterbatasan dirinya dan memahami cara menghadapi keterbatasan dirinya itu, dan pesan kitab suci yang memiliki sikap percaya dan saling menghargai antar sesama. Itu kita lihat kita punya kemampuan. Kita sebagai manusia punya kemampuan tapi punya keterbatasan. Jadi kemampuan kita yang pertama itu kita sebut macam tadi itu, tetapi sebagai insan yang lemah, sebagai manusia kita mempunyai keterbatasan. Kita lihat yang pertama tentang kemampuan. Kemampuan ini kata dasarnya mampu. Kata dasarnya apa? Mampu. Mampu artinya dia dapat, dia bisa. Dapat berbuat sesuatu, dia bisa berbuat sesuatu. Ada yang mampu di bidang olahraga, seperti yang tadi disebutkan. Ada yang mampu belajar dengan sungguh-sungguh, supaya dia memperoleh kemampuan yang luar biasa. Ada yang mampu di bidang main musik, itu semua terdapat di dalam kemampuan. Mampu di bidang pendidikan, berlomba-lomba. Kemampuan itu berlomba-lomba, belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, sehingga bisa mencapai prestasi yang gemilang. Itu kemampuan kita sebagai seorang Peserta peserta didik. didik. Semua jawaban yang tadi diberikan itu benar. Benar sekali. Benar sekali tentang kemampuan. Sekarang Ibu memberikan lembar kerja peserta didik. Di situ Anda akan atau anak-anak akan menulis kemampuan yang Anda miliki atau yang anak-anak terkasih miliki di lembaran kertas itu. Setelah tulis, tiap orang sebentar membaca dia punya kemampuan itu supaya ibu dan teman-teman bisa mengetahui kemampuan apa yang kamu miliki sekarang. Bisa atau tidak? Bisa. Tulis di lembaran sebentar. Baik, kita punya waktu habis. Sekarang apa yang kamu tulis di lembar kerja peserta didik itu dibacakan supaya ibu bisa dengar dan teman-teman bisa dengar apa kemampuan yang kamu miliki selama ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Agnes. Salve. Salve. Salam. Salam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kemampuan saya. Yang pertama, saya mampu bersekolah. Yang kedua, saya mampu bermain bola voli. Yang ketiga, saya mampu dirigen di muka umum. Yang keempat, saya mampu berprestasi. Yang kelima, saya mampu bermain bola kaki. Yang keenam, saya mampu mengikuti kegiatan yang diberikan oleh siapapun. Yang ketujuh, saya mampu menyanyi. Yang kedelapan, saya mampu membuat puisi. Terima kasih. Kita memiliki banyak yang tadi seperti mulai dari A. Dan kemampuan itu berasal dari Tuhan. Kemampuan itu berasal dari Tuhan. Kemampuan yang tadi kita sampaikan mulai dari A sampai yang terakhir Lin, itu adalah bentuk-bentuk kemampuan yang kita miliki.
Dan itu kita perlu syukuri. Kita perlu syukuri karena Tuhan yang maha dahsyat, maha hebat, memberikan, Tuhan yang maha mampu memberikan kita kemampuan melalui orang tua kita masing-masing. Matius juga mau berbicara kepada kita tentang kemampuan yang kita miliki, itu talenta-talenta yang kita miliki. Sehingga sekarang anak-anak silakan ambil kitab suci dan lihat teks kitab suci dari Injil Markus bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Siapa yang membaca? 25 ayat 14 sampai 30. Perikop perumpamaan tentang talenta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Baik. Semua yang tadi dibacakan itu mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 30 itu Matius menuliskan tentang talenta. Talenta yang Tuhan atau yang kita biasa sebut bos berikan kepada para pekerja. Sekarang kita mau mendalaminya dalam bentuk kelompok. Kita bentuk dalam 3 kelompok. Silakan, ada 3 kelompok. Ibu berikan nama kelompok itu. Kelompok Santo Arnoldus, kelompok Santo Yakobus, dan kelompok Santa Cecilia. Silakan duduk menurut kelompok. Kita diskusi bersama dalam kelompok. Silakan. Ayo. Kelompok Santo Arnoldus sudah? Sudah. Baik. Iya. Bagaimana? Langsung tulis di situ saja. Alasan kenapa engkau tentang kelompok kamu tentang yang ini. Kelompok Santo Arnoldus silakan. Semua anggota kelompok berdiri. Ketua memperkenalkan nama dengan nama anggota kelompok. Tiap anggota kelompok menyebut namanya. Silakan berdiri. Ketua kelompok yang anggota. Kelompok yang lain, kelompok Santo Yakobus dan Santa Cecilia, tenang untuk kita melakukan presentasi hasil kelompok dari kelompok Santo Arnoldus. Sebelumnya itu kita tepuk tangan untuk kelompok Santo Arnoldus. Kelompok 1, kelompok Santo Arnoldus, silakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok Santo Arnoldus akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan ketua kelompok saya pertama. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abimanyu, selaku ketua, dan teman yang ada di sebelah kiri saya. Dan teman yang di sebelah kiri saya. Hasil diskusi kami tentang 2 talenta yang diberikan oleh seorang tuan kepada hamba. Jumlah talenta yang diberikan adalah 2 talenta. Yang dilakukan hamba itu setelah menerima talenta itu adalah dia pergi dan menjalankan uang itu. Dan hasil yang diperoleh hamba itu setelah menjalankan uang 2 talenta itu, dan ia memperoleh laba 2 talenta. Dan jumlah semuanya 4 talenta. Tanggapan atau kata-kata yang diberikan Tuhan itu kepadanya, katanya,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Masuklah engkau ke dalam sukacita Tuhanmu. Kelompok yang lain tenang dengar hasil diskusi dari kelompok Santo Arnoldus. Nomor 2. Kami akan menjelaskan kelebihan dan keterbatasan. Betul sekali, mantap. Yang lain tenang. Orang lain menyebut kami kasar. Kami tidak setuju karena kami selalu baik dengan sesama kami. Nomor 2. Orang lain menyebut kami sombong. Kami tidak setuju karena kami selalu rendah hati dan tidak sombong dengan sesama. Kami memiliki cacat tubuh. Kami tidak setuju karena dari kami semua tidak ada yang Mantap, lanjut. kami sangat pendiam. Setuju karena kami selalu Lanjut. kami kurang pandai bicara. Setuju karena kadang kami gugup dan kurang pandai bicara. Lanjut. Aku tidak bisa memimpin kelompok. Kami setuju karena itu keterbatasan kami. Kami tidak bisa memimpin sebuah kelompok. Sekian dan terima kasih. Kita tepuk tangan untuk kelompok. Tidak, mungkin ada teman-teman yang mau beri usul saran. Kelompok Santo Yakobus dan kelompok Santa Cecilia, mungkin ada yang mau beri masukan atau pas. Terima kasih untuk kelompok 1. Presentasi hasil diskusinya bagus sekali. Silakan duduk. Yang berikut kita beri kesempatan kepada kelompok 2, kelompok Santo Yakobus. Kelompok Santo Yakobus harus mempresentasikan yang terbaik. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami dari kelompok Santo Yakobus akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Simenez selaku ketua. Nama saya Tito Anis. Nama saya Francis Kantidane Bulet. Nama saya Ucana Tumis. Nama saya Agustina Wadasila. Dan saya akan lanjut membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, 5 talenta. Yang dilakukan setelah menerima 5 talenta adalah ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hasil yang diperoleh 5 talenta, dia menerima uang dan menyumbangkan hasil talenta itu. Kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, itu yang baik dan setia. Yang kedua, badanku pendek, kami tidak setuju. Alasannya karena badan kami tinggi. Yang kedua, badanku gemuk, tidak setuju. Alasannya karena badan kami tidak gemuk.
Lanjut. Yang ketiga, kulitku gelap. Kami setuju karena memang kulit kami gelap. Mantap. Lanjut. Wajahku kurang menarik. Tidak setuju karena wajah kami menarik. Lanjut. Aku pemalu. Tidak setuju karena kami berani. Mantap. Santo Yakobus harus mempersembahkan yang terbaik. Kita tepuk tangan untuk Santo Yakobus. Mantap. Sekarang kelompok 3. Kami memberikan waktu Oh, kepada boleh. teman Iya. yang ingin menyusul. Teman-teman mungkin ada tanggapan variasi diskusi kelompok Santo Yakobus. Mas, lepas. Lanjut. Kelompok 3. Terima kasih. Dua kelompok. Nama saya Indonesia. Nama anggota kelompok. Nama saya Rani Ekome, anggota kelompok. Nama saya Nusman Naik, anggota kelompok. Nama saya Randy Baknaik, anggota kelompok. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Hamba yang menerima 3 talenta menuburkannya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menabur. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tugas yang kedua, silakan. Ketua kelompok bisa baca lanjut toh. Nah, serahkan untuk anggota kelompok, silakan baca. Tugas yang kedua adalah aku tidak bisa memimpin kelompok. Menurut kami tidak setuju karena kami bisa memimpin kelompok. Lanjut, mantap. Yang kedua, orang tua kami miskin. Menurut kami tidak setuju karena mereka bisa mencerna hobi. Mantap, lanjut. Yang ketiga, yang ke-13, aku orang ambisius. Iya, Menurut kami tidak setuju. iya. Karena kami tidak ambisi. Lanjut, yang berikut. Yang keempat, aku tidak senang dikritisi karena menurut kami tidak setuju karena kami bingung. Yang ke-15, aku senang mengatur orang lain. Menurut kami tidak setuju karena saya tidak tahu pendapat dirinya seperti apa dan pendapat diri kami seperti apa. Iya, lanjut. Yang ke-16, aku tidak pandai pelajaran ekstra. Menurut kami setuju Karena setuju karena kami ayo kita tepuk tangan untuk kelompok semua. Baik, presentasinya mantap sekali. Silakan duduk. Terima kasih. Silakan duduk. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kelompok semua. Baik. Yang menerima 5 talenta mengembangkan talenta itu dan menggunakan talenta tersebut mengajarkan kepada kita bahwa talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus kembangkan. Kita harus kembangkan. Begitu juga dari kelompok Santo Arnoldus, talenta yang
yang diterima 2 talenta, dan talenta yang ketiga hasil diskusi dari kelompok Santa Cecilia, dia terima itu talenta habis dia tidak kembangkan. Yang sebenarnya talenta atau kemampuan yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, kita harus kembangkan itu agar kita lebih berkembang ke depan untuk kebesaran nama Tuhan dan kepentingan diri kita pada hari-hari yang akan datang. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Berdiri. Sebelum kita masuk pada refleksi, tepuk salut. Ulang. Minta maaf karena belum ada konsentrasi. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ibu salut kepada anggota kelompok 1 Santo Arnoldus, kelompok Santo Yakobus, dan kelompok Santa Cecilia yang mempresentasikan hasil diskusi begitu bagus. Begitu bagus. Silakan duduk. Kita masuk bagian yang berikut. Sebelum kita tutup pertemuan ini, Ibu membagikan 1 tugas boleh kerja di rumah sebagai bahan refleksi. Nanti minggu depan, sebelum kita mulai dengan pelajaran yang baru, hasil refleksi itu dikumpulkan. Bisa atau tidak? Bisa. Hasil refleksi peserta didik itu dijadikan sebagai tugas rumah. Sebentar sampai di rumah atau malam waktu belajar itu, kamu refleksikan, atau peserta didik, anak-anak yang terkasih, refleksikan pelajaran yang Ibu kasih hari ini. Dan hasil refleksi itu dikumpulkan kepada pertemuan kita yang akan datang. Ini hari kita berbicara dengan kemampuanku terbatas. Kali depan kita berbicara tentang aku juga mempunyai keterbatasan. Tidak semua kita ini mampu. Biar kita mampu bagaimanapun, ada sedikit kita punya keterbatasan atau ketidakmampuan kita. Dan itu kita akan belajar lebih lanjut pada pertemuan kita yang akan datang. Sampai di sini siapa yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Berarti yang Ibu berikan ini semua dapat dipahami dengan baik. Kembali dan belajar supaya kamu semakin berkembang menurut kemampuan yang kamu miliki. Sebelum kita tinggalkan ruangan atau kita berpisah dari tempat ini, Ibu minta untuk kita semua berdiri. Dengar dia panggil nama saya, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
Nanti bahan refleksi yang Ibu bagikan tadi itu minggu depan baru dikumpulkan pada pertemuan kita yang berikut. Pada pertemuan kita yang berikut, kita akan membahas tentang keterbatasan. Hanya itu saja. Dan sebelum kita tinggalkan ruangan ini, satu orang pimpin kita doa penutup. Silakan berdiri. Ibu dan teman-teman, hendak kita siap hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah menyertai kami selama kegiatan kami ini. Kami bersyukur atas semua yang telah terjadi, baik suka maupun duka yang telah mendidik iman dan karakter kami. Hanyalah ini doa yang kami panjatkan di depan hadirat-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salam. Siap. Hormat. Terima kasih. Kita tepuk tangan dan selamat. Baik, untuk Rom yang ada sudah kita kembali atur